ini. Ia berkata, suatu ketika Rasulullah SAW menemuinya dan terlihat pada wajah Rasulullah penuh kebimbangan. Saya mengira mungkin Rasulullah SAW sedang sakit. Lalu saya bertanya, wahai Rasulullah, pada wajah Tuhan yang mulia terlihat kebimbangan apa yang sedang terjadi? Rasulullah SAW menjawab, 7 keping dinar telah datang pada malam tadi dan hingga kini masih tersimpan di tempat tidur. Belum. Dari Uqbah bin Harith radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah sholat asar di belakang Rasulullah SAW di Madinah. Tak lama kemudian Rasulullah SAW berdiri dengan tergesa-gesa menerobos orang-orang di situ lalu memasuki salah satu rumah azwajir mutahharah atau istri-istri yang suci. Perbuatan Rasulullah SAW itu sangat mengherankan kami dan kami berpikir apa yang sedang terjadi. Setelah kembali Rasulullah SAW dapat merasakan keheranan orang-orang, lalu bersabda, aku teringat sekeping emas yang tertinggal di rumahku. Aku tidak suka hal ini menghalangiku jika mau telah tiba dan sekeping emas itu masih tertinggal. Maka di padang mahsyar nanti akan menjawab pertanyaan dengan hisab. Oleh karena itu aku pergi untuk menyuruh orang agar menyedekahkannya dengan segera. Hadis riwayat Bukhari dari kitab Mishkat. Peristiwa ini telah dibicarakan dalam hadis lain bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku tidak ingin nanti aku lupa emas ini masih berada di rumahku pada malam ini. Dalam hadis lain dikisahkan Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW sakit. Di sisinya ada 6 atau 7 keping asyrafi atau dinar. Rasulullah memerintahkan agar segera menafkahkan semuanya. Tetapi karena sakit Rasulullah SAW bertambah keras. Aisyah radhiyallahu anha tidak sempat menyedekahkannya. Rasulullah SAW menanyakan kembali tentang asyrafi itu, apakah sudah disedekahkan atau belum. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, penyakit engkau tidak memberi kesempatan sedikit pun untuk menafkahkannya. Rasulullah SAW bersabda, bawalah kepadaku. Rasulullah kemudian meletakkan asyrafi itu di atas tangannya yang mulia lalu bersabda, apakah anggapan seorang Nabi Allah, yaitu betapa menyesalnya jika ia menemui Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan memiliki benda ini. Dari kitab Mishkat. Dalam riwayat lain Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan bahwa pada malam benda itu asyrafi datang dari suatu tempat sebagai hadiah. Rasulullah SAW tidak dapat tidur lagi karena mengkhawatirkannya. Setelah Aisyah radhiyallahu anha dapat menafkahkan seluruhnya, barulah Rasulullah SAW dapat tidur dengan tenang. Dari kitab Ihya Ulumuddin. Umar sini, Imam. Nih, duduk sini, ya. Depan aja di sini. Sahal radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW memiliki 7 keping emas asyrafi yang disimpan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW memerintahkan Aisyah radhiyallahu anha, kirimkan uang itu kepada Ali. Setelah mengatakan hal itu, Rasulullah SAW jatuh pingsan sehingga Aisyah radhiyallahu anha sibuk merawatnya. Setelah berapa lama Rasulullah SAW siuman, kemudian mengulangi perintah tadi lalu pingsan lagi. Beliau Rasulullah SAW berapa kali pingsan. Setiap kali beliau siuman selalu mengulangi perintahnya kepada Aisyah radhiyallahu anha agar mengirimkan uang itu kepada Ali radhiyallahu anhu. Setelah diperintahkan berapa kali, Aisyah radhiyallahu anha mengirimkan asyrafi itu kepada Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Ali membagikannya dengan sebagai sedekah. Peristiwa ini terjadi pada siang hari menjelang petang. Malam harinya adalah malam Senin yang merupakan malam terakhir bagi hidup Rasulullah SAW yang mulia. Di rumah Aisyah radhiyallahu anha pada malam itu tidak ada minyak untuk menyalakan lampu. Aisyah radhiyallahu anha membawa lampu ini kepada seorang wanita dan memberikannya bahwa kesehatan Rasulullah SAW sedang memburuk. Beliau minta agar dimasukkan sedikit ghee atau minyak sapi ke dalam lampu ini agar bisa menyala. Dari kitab At-Tarikh. Ummu Salamah radhiyallahu anha juga meriwayatkan kisah ini. Ia berkata, suatu ketika Rasulullah SAW menemuinya dan terlihat pada wajah Rasulullah penuh kebimbangan. Saya mengira mungkin Rasulullah SAW sedang sakit. Lalu saya bertanya, wahai Rasulullah, pada wajah Tuhan yang mulia terlihat kebimbangan apa yang sedang terjadi? Rasulullah SAW menjawab, 7 keping dinar telah datang pada malam tadi dan hingga kini masih tersimpan di tempat tidur. Belum aku nafkahkan. Berbagai hadiah sering diterima oleh Rasulullah SAW baik siang maupun malam. Dalam keadaan sehat ataupun sakit, hadiah ini selalu membebani kekhawatiran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam.
sehingga semuanya dapat dinafkahkan. Yang sangat mengherankan ketika Rasulullah SAW sedang sakit, tidak ada minyak sedikit pun di rumahnya untuk menyalakan lampu. Padahal di rumahnya ada 7 keping Asyrafi. Rasulullah tidak mengingat keperluan rumahnya sendiri. Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha juga tidak mengingat untuk membeli sedikit minyak dan dari sebagian harta itu. Saya sempat melihat kebiasaan ayahku, Nawallahu maqalahu marqadahu, yang tidak suka menyimpan uang untuk dimilikinya sendiri. Ia selalu dibebani hutang sehingga pada akhir hayatnya ia masih punya hutang 78.000 rupiah. Jika ia menerima uang, maka pada malam harinya ia memberikan kepada anak-anak dan berkata bahwa ia tidak suka menyimpan kotoran pada dirinya karena kematiannya tidak diketahui datangnya. Mengenai Aqdas Syah Abdurrahman Furi rahmatullah alaih, saya telah mendengar bahwa ia sering mendapatkan hadiah. Apabila hadiah itu diterima, segera ia membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan jika menerima hadiah, pada wajahnya terlihat perasaan tidak senang dan berkata, lihatlah sudah datang lagi. Pada akhir hayatnya ia menyerahkan pakaian yang telah dipakainya. Pada saat itu ia berkata kepada pembantu dekatnya, Maulana Abdul Qadir Shahib rahmatullah alaih, baiklah, dari sekarang aku akan meminjam pakaianmu untuk dipakai. Kedudukan dan pandangan para wali Allah begitu menakjubkan. Mereka sangat berkeinginan untuk kembali pada Allah dalam keadaan seperti kedatangannya ke dunia, tanpa memiliki apapun benda di dunia. Umat ini fadilah sedekah, keutamaan menginfakkan harta di jalan Allah. Semoga Allah SWT berikan kita taufik untuk bisa mengamalkan sedekah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.